Emang ada telur mentah asin? Udah. Hah? Emang ada telur bebek mentah asin? Tada! Oke, telur bebek. Sebelumnya saya masih ngumpulin telur-telur ini dari bebek hidup ya di belakang studio MasterChef. Masih hangat. Ya. Oke, challenge kalian telur bebek, bahan yang sangat versatile. It's basically telur, tapi sudah jelas dia lebih creamy, lebih heavy, lebih dense dengan kegurihan yang beda juga in terms of flavor. Kalian bebas mengolah ini menjadi savory or sweet, karena memang bisa jadi dua-duanya. Di sini kalian punya bahan yang sangat versatile dan semuanya rely ke your skill, ability, creativity, and everything ya. Telur bebek itu tuh memang dia mudah, toh. Dia cuma telur. Tapi kalau kok olah cuma telur saja, kok salah. Semakin versatile bahan, semakin tinggi ekspektasi kami. Waktu memasak kalian. We're being nice this time. 60 menit. Semoga aja kali ini aku bisa berpikir cepat, bergerak cepat, mengambil peralatan cepat, mengambil bahan-bahan cepat. Ya pokoknya semuanya cepat, jadi aku bisa menyelesaikan masakan dalam waktu 60 menit. Kalian bebas ke pantry, bebas ke utensil room, menggunakan semua bahan, semua alat. Jadi saya ulang sekali lagi, ekspektasi saya tinggi. Karena sudah masuk ke chapter 14 besar, harapan juri juga pasti tinggi. Ya kita harus menyiapkan makanan yang highlight telur itu secara sempurna. Telur bebek 60 menit, That's a lot. that's a lot. Apa, Jeff? Bukan telur asin ya, telur bebek. No, Belum diasinin, masih mentah. telur bebek. Waktu kalian memasak 60 menit, dimulai dari sekarang. Untuk pressure test kali ini aku bakal bikin big breakfast. Jadi itu konsepnya kita makan kayak breakfast gitu, tapi aku bakal pakai pilihan scrambled egg sebagai side dish-nya. Di pressure test kali ini, telur bebek harus menjadi highlight hidangan mereka. Karena biasanya mamiku masak gulai telur itu pakai telur bebek, jadi challenge kali ini aku juga ikut masak telur bebek ini dengan gulai telur. Di awal aku belum kepikir mau masak apa, tapi aku langsung ke pantry, begitu lihat bahan, akhirnya aku kepikiran mau buat pasta. Dari awal lihat telur itu, sebenarnya aku udah kepikiran pengen buat scotch egg. Jadi scotch egg itu adalah telur yang nanti dibalur oleh daging dan digoreng. Jadi dagingnya masih smooth dan telurnya itu masih empuk di dalam. Wah, ini benar-benar sih momen paling insecure yang pernah aku alamin di galeri. Aku tinggal sendirian di pantry dan belum tahu mau masak apa. Aduh, ayolah otak aku berpikir dengan cepat. Nih waktunya udah berjalan terus dan aku benar-benar bingung mau masak apa. Karena aku udah ngebuang banyak banget waktu, aku langsung ambil semua bahan yang aku perluin, semua peralatan yang aku perluin, dan aku langsung kepikiran tuh memutuskan untuk masak Puyohai. Awal-awal aku masak, aku rebus tuh kentangnya. Aku mau bikin mashed potato atau biasanya sih bisa dibilang hash brown. Yang pertama aku lakuin, aku lelehin menteganya yang nanti akan aku gunakan untuk buat hollandaise. Aku mecahin telur yang gunanya untuk memisahkan antara kuning dan putihnya. Karena nanti yang aku pakai cuman kuningnya saja. Aku langsung buat adonan pastanya, aku ulenin sampai dia halus, terus aku resting.
aku ambil 3 telur karena jurinya ada 3, jadi aku masak 3 telur deh. Sambil nunggu telur direbus, aku langsung kupas kentang untuk membuat perkedel kentang. Pressure test kali ini spike lagi aku agak not surprised ya karena kemarin baru saja kita spike. Jadi ya, kind of just okay, just deal with it. Untuk sausnya, aku mau buat saus carbonara pakai telur bebek. Cuma karena aku nggak pernah coba pakai telur bebek, aku takut dia agak terlalu amis. Jadi aku siapin plan B, aku bikin saus krim just in case terlalu amis. Aku bingung sama Belinda. Di situ dia buat 2 sos. Satu carbonara, satunya ada krim. Tapi krimnya ini buat apa ya? Spek kali ini hasilnya sih adil banget karena kita emang sama-sama kerja dengan baik dan hasilnya emang semuanya ikut pressure test jadinya. Aku cek-cek bahan untuk fuyung hai-nya, ternyata ada satu bahan kuncian untuk fuyung hai yang nggak ada di pantry, yaitu saus tomat. Akhirnya aku akalin pakai si tomat kaleng nih. Ternyata pas aku buka, aku cium aromanya, aduh ini sebenarnya kurang cocok buat fuyung hai. Aku langsung ngolah nasinya, aku kukus, terus aku langsung bikin bumbu halus buat bikin ayam bumbu merah telur bebek. Jadi aku udah motong bawang merah, bawang putih, cabai merah besar, terus aku gongso, baru aku blender. Challenge telur bebek kalian, waktunya tinggal 45 menit ya. Yes, yes. Semangat guys. Time call 45 menit, tiba-tiba Chef Juna datang dong ke bench. Aduh, dia pasti tanya nih aku masak apa. Kamu bikin apa jadinya? Mau bikin fuyung hai udang, Chef. Fuyung hai udang pakai telur bebek. Ya, padahal aku juga belum tahu aku bakalan masak fuyung hai atau telur goreng dengan saus. Aduh, bingung. Is that it? Sama nasi, sama nanti ada sote sayurnya. Fuyung hai udang dengan nasi, Dan sote ada sayur. Sote sayur. Kamu hanya perlu make sure si telur bebek mentah ini diolah dengan baik loh ya. Ya. Dan dia menjadi, ya boleh menjadi highlight of the dish atau enggak penggunaannya beberapa gitu. Oh, oke. Thank you, Chef. Soal meng-highlight telur bebek sih nggak usah khawatir, Chef. Kalau ini benar-benar meng-highlight. Cuma, aku nggak tahu sausnya ini mau dibikin apa, nggak ada saus tomat. Aku dan Belinda pressure test itu sesuai dengan apa yang kita lakukan kemarin. Memang fatal banget kesalahannya, ada di lidah yang belum terlalu empuk sama nasi yang lembek. Sementara punya Mas Nata, karinya enak kok. Jadi, well, nggak pantas untuk difoto untuk turun di sini. Dia pantas di atas. Berjasa dia. Ayo, Ya, Chef. telur bebek. Iya, Jadi buat itu buat kayak nasi wangi pakai teri gitu, Chef, nanti. Terus ada telur padang sama ayam bumbu merah saus Taruh, toras. nasi wangi pakai teri terus. Terus nanti ada telur padang gitu, Chef. Oke. Terus pakai ayam bumbu merah. Ada tak campur telur asin juga sausnya nanti, Chef. Telur padang, maksud kamu telur dadar. Iya, telur dadar padang gitu, Chef. Jadi telurnya dibuat dijadikan telur dadar padang. Iya. Dan Terus satu lagi, ada ayam masak bumbu merah gitu, Chef. Terus pakai saus telur dicampur telur asin sausnya. oke. Berarti telurnya cuma dijadiin, Telur padang iya. sama saus. Tapi telur asinnya dari mana? Telur asinnya dari mana? Dari pantry apa dari depan? Oh, sampai di depan, Chef. Oh, dari pantry. Pantry ambil dari depan aku, Chef. Kan yang di depan itu kan telur bebek mentah. Oh, yang di pantry matang. Gimana sih?
Soalnya aku kira yang di pantry sama yang di depan tuh sama aja, Chef. Emang beda ya? Loh, kamu gimana sih? Sekarang pertanyaan saya, challenge-nya adalah telur bebek mentah. Mentah ya. Kamu mau bikin telur dadar dari telur bebek? Iya, telur Oke, bebek itu oke, itu oke, nggak ada masalah. Terus kamu mau bikin ayam Iya. pakai bumbu telur asin. Iya. Telur asinnya dari? Telur mentah juga nanti. Oh bebek gitu. mentah. Iya. Bukan ngambil telur asin dari pantry. Bukan sing mateng. Emang ada telur mentah asin? Udah. Hah? Emang ada telur bebek mentah asin? Telur bebek mentah asin. Nggak ada sih, Chef. Lah, terus kamu mau ngambil telur asinnya dari mana? Oh, telur bebek, Chef. Sorry, saya telur bebek. Bukan telur asin, telur bebek, Chef. Aku tuh bingung sendiri, boy. Soalnya aku mesti nyebutnya tuh telur asin. Bukan telur bebek. Iya, tapi kamu mau bikin ayam dengan telur bebek asin. Telur bebek yang di depan, ya. Oh, berarti bukan telur asin ya? Bukan, Tadi salah, ngomongnya Chef. telur asin soalnya. Iya, salah. Ah. Jadi, Chef, karena warnanya itu kan kayak telur asin. Emang telur asin kan dari bebek awalnya. Jadi mesti kayak di otak aku itu telur asin, bukan telur bebek.